Jadi hujan suaranya ini ya, kayak itu dong apa? Kalau besi menyusut gitu kalau kena dingin gitu. Kalau kena panas memuai. Berarti kalau panas kenceng suaranya. Ya, ya baik ya. Sekarang kita akan bahas surat Al-Mutaffifin ayat yang ke-10 dan ke-11. Kalau kemarin terakhir ayat 9 ya. Ayat 8 dan 9 ya. Ya betul ya. Kitabum marqum. Ya. Jadi ayat 10 ini wailu yauma ijlil mukadzibin. Celakalah orang-orang yang celaka pada hari itu bagi orang yang mendustakan ya. Nah, ini wail celaka ya. Kalau kita lihat di ayat pertama juga wail ya. Wailul lil mutaffifin, celakalah orang-orang yang curang. Kalau di sini celakalah orang-orang yang mendustakan ya. Artinya orang-orang yang curang ya itu akan celaka. Begitu juga orang yang mendustakan. Ini mendustakan terhadap hari kiamat ya. Jadi dia mendustakan dengan adanya hari kiamat, maka dia nanti akan celaka ya. Ya, jadi kalau digabung ya antara ayat 1 dengan ayat 10 ya, artinya orang yang berbuat curang dan orang yang mendustakan hari kiamat, maka dia akan celaka, akan wail. Wail itu apa? Celaka, binasa, rugi, apalagi hancur ya. Nah, itu akan binasa, rugi. Kemarin orang yang curang dia akan dimasukkan di lembah neraka yang paling bawah, yang tempatnya apa tuh? Nanah, minyak-minyak hasil bakaran manusia yang buat dosa. Nah, begitu juga orang yang mendustakan dengan hari kiamat itu akan celaka. Nah, ini kalau digabungkan ya ada 4 jenis nih manusia nih. Kalau antara ayat 1 dengan ayat 10. Jenis yang pertama orang yang curang dan dia tidak percaya dengan hari kiamat. Nah, ini parah nih, udah curang, suka mainin timbangan, enggak jujur ya. Korupsi ya. Dia juga enggak percaya dengan hari kiamat. Itu yang jenis yang pertama. Yang kedua ya, dia orangnya curang tapi dia percaya sama hari kiamat ya. Kalau ditanya percaya sih percaya, tapi perbuatannya masih curang ya, masih korupsi, masih suka mainin timbangan, masih enggak jujur. Itu yang kedua ya. Curang tapi dia percaya dengan hari kiamat. Orang yang ketiga ya, dia enggak curang tapi dia tidak percaya dengan hari kiamat. Dia enggak curang, orangnya jujur, baik, adil, tapi dia enggak percaya dengan hari kiamat. Ya misalnya orang ateis ya, dia enggak percaya dengan Tuhan, dia enggak percaya dengan hari kiamat. Tapi dia baik, suka bagi-bagi sama sesama gitu, sosial. Itu jenis yang ketiga, dia tidak curang, dia juga tidak percaya dengan hari kiamat. Nah, yang keempat ya, dia tidak curang, dia juga percaya dengan hari kiamat. Udah enggak curang, dia jujur ya, dan dia juga percaya dengan hari kiamat. Ini kalau disuruh milih jenis yang keberapa nih Bapak Ibu? Yang keempat ya, jujur, enggak curang, dan percaya dengan hari kiamat. Iya, itu yang paling bagus ya. Jadi kesimpulannya ya di sini, bagi orang yang curang ya, meskipun dia percaya dengan hari kiamat, mau percaya mau enggak percaya dengan hari kiamat, maka dia akan masuk wail, diancam dengan wail ya, kecelakaan. Jadi bagi yang curang tapi dia
tidak mau percaya atau tidak percaya ya dengan hari kiamat, maka dia tetap diancam dengan wail. Begitu juga bagi orang yang tidak percaya dengan hari kiamat, mau dia jujur atau dia curang ya, dia akan diancam dengan wail ya. Nah, jadi orang yang diancam wail adalah orang yang curang dan orang yang tidak percaya dengan hari kiamat. Mau dia jujur, mau baik perilakunya, santun, sopan, tapi kalau dia nggak percaya dengan hari kiamat, maka dia masuk wail, ancaman wail. Sebaliknya, dia yakin dengan hari kiamat, percaya dengan hari kiamat, tapi dia curang, suka korupsi, ya maka dia juga akan diancam wail, ya, itu kebinasaan, ya. Nah, jadi mendustakan akhirat ini ada dua macam jenisnya ya. Yang pertama, orang yang sama sekali nggak percaya dengan akhirat. Jadi dia sama sekali nggak percaya nih dengan akhirat. Misal diingetin nih, hati-hati mbah, persiapan buat modal mati, katanya. Allah, kata dia gitu. Udah mati mah udahlah, selesai, bubar, nggak ada apa-apa lagi gitu. Nah, dia nggak percaya dengan hari akhirat. Kalau udah mati ya udah selesai, nggak ada lagi kelanjutan gitu ya. Nah, orang yang mengatakan ini ya, itu dari dulu udah ada itu, sejak zaman dulu ya udah ada. Nah, bahkan Allah gambarkan di surat Yasin ya. Surat Yasin ayat 78 ya. Itu yang mengatakan qala mayuhyil ijoma wahya romim ya, dia berkata siapa yang bisa menghidupkan ya tulang-tulang yang udah rapuh, yang udah hancur, ijoman tulang-tulang, romim yang udah hancur ya. Dia orang-orang Quraisy dulu dia bawa tulang yang udah keropos ya, dia bawa lalu dia kasih tahu ke Nabi Muhammad, ya Muhammad, ini coba diremes tuh tulangnya terus. Nah begitu diremes, nah apa mungkin tulang yang udah hancur gini bisa dihidupkan lagi, dikembalikan lagi gitu ya. Nah, bagi Allah mah mudah sekali, tinggal mengatakan kun fayakun, jadilah maka jadi ya. Nah, itu ya orang yang mendustakan, yang sama sekali tidak percaya dengan adanya hari kiamat ya. Padahal Allah tuh kalau mau membangkitkan manusia gampang sekali, tinggal kasih satu suara aja ya. Satu suara udah langsung bangkit ya. Dengan apa? Dengan ditiupnya sangkakala. Jadi Israfil meniup trompet berapa kali? Berapa kali? 3. Berapa Pak Padlan? Berapa kali? 2 kali. Yang pertama tiupan untuk mematikan ya, ketika ditiup semua mati itu ya. Lalu yang kedua tiupan untuk dibangkitkan, ketika ditiup ya maka semua akan bangkit dari zaman Nabi Adam sampai nanti akhir zaman, orang yang akhir zaman. Nah itu semuanya akan dibangkitkan. Jadi bagi Allah mudah sekali, cukup satu suara aja udah bangkit semua itu ya. Ya. Jadi orang yang sama sekali nggak percaya dengan hari kiamat ya karena dia belum paham, belum tahu ya. Padahal bagi Allah sangat mudah sekali. Yang kedua ya, jenis yang tidak percaya, dia masih percaya dengan hari kiamat, tapi perilakunya tidak seperti orang yang percaya dengan hari kiamat gitu. Ya misalkan ditanya nih, Mas, sampean sholat gak? Enggak Mas, sampean percaya gak dengan hari kiamat? Percayalah, tapi kok sampean gak sholat gitu. Ya kotor lah pakaiannya, inilah belum, nanti di rumah atau kok gak ke masjid? Aduh belum sempet nih, ada cucu atau anak nih lagi ini ya. Ada aja gitu ya. Nah artinya dia percaya tapi perilakunya tidak sesuai dengan orang yang percaya dengan hari kiamat gitu ya.
Misalnya ditanya, Bang, ente percaya gak hari kiamat? Percayalah, kok ente masih korupsi? Maklum kebutuhan nih, terpaksa nih gitu, misal gitu. Ya, jadi orang yang percaya dengan hari kiamat tapi kelakuannya tidak mencerminkan orang yang percaya dengan hari kiamat, itu masih termasuk tergolong orang yang mendustakan. Ya, nah ada gak yang seperti ini? Ya, dia percaya dengan hari kiamat tapi dia perilakunya tidak sesuai dengan mereka percaya dengan hari kiamat gitu. Mereka tahu bahkan rukun iman ada 6 gitu, ya. Iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada Rasul, kepada kitab, sampai kepada hari akhir dia, ya, takdir baik dan takdir buruk. Nah, dia tahu beriman kepada hari akhir, tapi perilakunya tidak sesuai dengan apa yang diimani gitu, ya. Padahal ya, kalau kita percaya dengan hari kiamat, ya, fungsinya adalah untuk memotivasi kita, ya, memotivasi agar kita lebih semangat dalam beribadah, ya. Karena hari kiamat itu kan hari pembalasan, ya. Nah, sehingga memotivasi kita untuk kita lebih semangat. Yang kedua, fungsinya, ya, kalau kita percaya dengan hari kiamat, ya, agar kita terhalang dari berbuat kemaksiatan. Ya, ketika kita mau berbuat maksiat, kita mikir nih, wah nanti hari kiamat ada pembalasan, ya. Kayak siapa, Muhammad Ali tuh petinju, ya. Dia kalau pergi kemana-mana bawa korek kecil tuh. Nanti kalau dia mau berbuat maksiat atau dia ragu nih baik apa enggak, halal atau haram gitu, maka dia ambil korek tuh, dibakar jarinya tuh. Wah, panas ya, berarti belum kuat dengan api, apalagi api neraka yang lebih panas lagi gitu. Nah, dia nggak jadi tuh, karena dia belum sakti. Dibakar sama api yang kecil aja dia udah gak kuat gitu, apalagi nanti api yang besar gitu. Nah, itu jadi fungsinya untuk menghalangi kita dari berbuat maksiat. Yang pertama untuk memotivasi, harusnya ketika kita percaya dengan hari kiamat atau akhirat, harusnya memotivasi kita untuk lebih semangat lagi dalam beribadah. Ya, yang kedua, ini juga bisa menghalangi kita dari berbuat maksiat. Ya. Nah, kalau yang level yang pertama nih orang yang nggak percaya sama sekali, ya, terhadap hari akhirat. Ini termasuk orang yang dibilang tidak bisa, ya, dilabelin muslim, ya. Jadi nggak bisa dilabelin muslim deh. Kenapa? Karena dia tidak percaya dengan akhirat, sama saja dia tidak percaya dengan Allah, sama saja tidak percaya dengan Rasulullah, dengan ijma. Apa? Ijma itu kesepakatan para ulama, ya. Karena yang menyampaikan hari kiamat adalah Allah melalui apa? Melalui Al-Qur'an dan melalui Rasulnya. Rasul banyak menyampaikan di hadis-hadis gitu. Begitu juga ijma, ya, kesepakatan ulama sepakat bahwa hari kiamat itu ada, ya. Nah, dia nggak percaya, sama saja dia mendustakan Allah gitu. Nah, makanya orang yang nggak percaya dengan hari kiamat, maka dia tidak bisa dibilang muslim, ya. Maka dia udah dianggap bukan muslim, ya, ketika dia nggak percaya dengan hari kiamat. Tapi kalau level kedua, ya, meskipun dia dikategorikan mendustakan, dia masih dibilang muslim, ya. Karena apa? Karena dia masih percaya, cuman perbuatannya aja yang tidak sesuai dengan mencerminkan percaya dengan hari kiamat. Perbuatannya tidak sesuai dengan pencerminan dengan kepercayaan dengan hari kiamat gitu. Tapi ini juga bisa berbahaya, ya, meskipun dia masih dibilang muslim, bisa berbahayanya. Kenapa? Misalkan nih, dia berbuat maksiat terus, ya, itu lama-lama dia bisa malas ngomongin tentang
hari kiamat gitu ya. Misalkan gini, nih dia berbuat maksiat, nih dia percaya hari kiamat, dia berbuat maksiat, misal lagi judi nih, dia berbuat judi ya, lalu ada nih temennya orang muslim pas lagi datang ke situ, assalamualaikum gitu, nah, terus dibilangin ya, ini pada nggak pengen surga apa nih gitu, aduh jangan ngomong ini deh, ini bukan momennya gitu. Dinasihatin malah ini bukan momennya untuk ngomong gitu gitu. Padahal ya dia nasihatin bener ya. Nah, kadang ada tuh anak muda yang suka ngomong gini nih, dia punya slogan, muda poya-poya, tua kaya raya, mati masuk surga. Ada gak kayak gitu? slogan anak muda sekarang gitu ya. Muda poya-poya, tua kaya raya, mati masuk surga, enak juga gitu ya. Ya, bahkan ketika dia main sama temennya di mall gitu ya, nah temennya denger ajan nih ya. Saya sholat dulu ya, alah belum waktunya, kita mantar aja kalau udah tua. Nah, apa kita yakin bahwa kita akan masuk surga? Kalau kita tahu kapan kita matinya ya, kita bisa siap-siap ya. Nah, misal oh nanti 60 tahun lagi mati, ya udah siap-siap, nanti aja santai dulu ya. Nah, kita kan nggak tahu ya. Bisa jadi begitu dia pulang dari jalan-jalan ketabrak mobil mati. Nggak jadi dia poya-poya malah mati masuk neraka. Jadi artinya dengan kita percaya dengan hari kiamat, harusnya kita menyiapkan diri ya. Maka ketika dengar nasihat seperti ini ya udah, kita jangan tunda-tunda lagi, langsung kita siapkan untuk untuk hari kiamat, untuk hari akhirat ya. Karena kita nggak tahu usia kita, bisa jadi saat ini kita habis ngaji ya, nggak tahu nanti setelah pulang. ya namanya umur ya gak. Nah, makanya udah mulai hari ini siap-siap kita untuk persiapan akhirat, karena kita nggak tahu usia umur ya. Nah, dan udah pasti kita akan mendapati seperti itu. Ya, jadi untuk persiapan ya ini kita siapkan dengan sholat yang tekun ya, banyak ikutin kajian, paling enggak kita ada ilmu untuk mendapatkan ibadah yang benar dan baik ya, karena nilainya beda loh. Orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu, nilai ibadahnya beda di mata Allah. Meskipun sama-sama sholat ya, itu nilainya beda. Yang satu dia bisa khusyuk, bisa memahami, bahkan bisa sambil menangis karena dia ilmunya ada, memahami. Yang satu blank gitu, ketika membaca cuma dengerin ya. Meskipun pahala dapat tapi beda nilainya ya. Nah makanya siap-siap ya dengan menyiapkan kita menuntut ilmu agar kita juga bisa lebih khusyuk untuk beribadah ya. Sekarang kita ke ayat yang 11 ya. Kalau ayat 10, wailu yauma idzil lil mukadzibin, celakalah orang-orang yang mendustakan. Kalau ayat 11, aladzina yukadzibuna biyaumiddin, yaitu orang-orang yang mendustakan hari pembalasan. Jadi orang yang mendustakan itu ada banyak ya jenisnya. Jenis mendustakan macamnya banyak mendustakannya. Tapi ini Allah menegaskan bahwa orang yang mendustakan paling parah adalah orang yang mendustakan hari pembalasan ya. Jadi Allah mengatakan inilah orang yang paling parah, yaitu mendustakan hari pembalasan gitu ya. Nah, jadi salah satu jenis pendusta yang paling parah adalah mendustakan hari pembalasan ya. Nah, kalau mendustakan suami istri gitu parah gak? Dosa juga. Tapi paling parah adalah mendustakan hari pembalasan. Kenapa? Ya, yang pertama karena dalilnya udah jelas, udah gamblang, Allah jelaskan ya. Jadi
udah banyak Allah sampaikan ya di Al-Qur'an, ya Rasulullah juga menyampaikan hadis, ya bahkan ijma ya kesepakatan ulama udah menyatakan ya bahwa hari pembalasan itu ada ya, dan secara akli juga ada ya. Jadi bukan hanya dari nakli, akli juga ada ya, nanti akan dibahas dari akli ya. Bahkan ya Allah sudah menyebut ya itu di dalam Al-Qur'an yang kita sering sebut tiap hari. Di dalam Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin, yang menguasai di hari pembalasan. Itu sehari berapa kali kita baca? 17 kali. Kalau sholat wajib aja itu 17 kali ya. Belum sunatnya, sunat qobliyah, badiah, terus apalagi duha, tahajud ya. Sunat mutlak, suka gak sunat mutlak? Sunat mutlak itu kalau misalkan sholat sunat yang tidak rawatib itu mutlak itu. Misalnya qobliyah asar, nah itu masuk mutlak itu kan, dia bukan rawatib ya. Nah itu banyak itu ya. Bayangin kita minimal 17 kali, masa sih kita masih mendustakan dengan hari pembalasan? Tiap hari kita sebut, berarti kita selama ini nggak masuk ya ke dalam ini pikiran kita ya. Tiap hari kita sebut 17 kali minimal, tapi masih mendustakan dengan hari pembalasan ya. Bahkan ada yang mengolok-olok gitu nggak percaya, meskipun dia seorang tokoh yang terkenal ya, kalau dia misal nggak percaya tetap aja dia sebagai pendusta yang paling parah. Wah itu mah cuma ramalan, padahal dia tokoh ya terkenal, tetap dia sebagai pendusta yang besar ya. Jadi yang pertama itu karena dalilnya udah jelas ya dari Allah langsung, dan Allah banyak menyebutkan di dalam Al-Qur'an. Rasulullah juga banyak menyebutkan di dalam hadis-hadisnya ya. Banyak Rasulullah sering menyebutkan tentang hari kiamat juga ijma ulama. Bahkan orang Arab tuh mengatakan orang yang tidak percaya dengan hari kiamat ya itu seperti orang yang tidak percaya dengan adanya matahari di tengah siang hari bolong ya. Jadi kalau nggak percaya dengan hari kiamat seperti orang yang nggak percaya dengan adanya matahari di siang bolong. Padahal matahari itu jelas ya kalau siang hari bolong ya. Nah, dia nggak percaya Kak. Nah begitu juga orang yang nggak percaya dengan hari kiamat, karena udah jelas Allah udah banyak ya mengingatkan akan adanya hari kiamat, ada hari kiamat ya. Nah, itu ya. Yang kedua ya, tadi kan yang pertama udah jelas. Yang kedua, kenapa disebut parah gitu ya orang yang tidak percaya dengan hari kiamat? Karena ya, ini sampai jam berapa nih? 10 menit lagi ya. Karena mendustakan hari kiamat ya itu sama saja mendustakan Allah, mendustakan Rasulullah, mendustakan ijma ya, mendustakan surga, neraka ya. Jadi orang yang tidak percaya dengan hari kiamat itu sama saja mendustakan Allah, karena Allah menyampaikan ya Allah itu al-haq ya, maha benar, Allah maha jujur, enggak ada yang tidak jujur. Allah sampaikan semuanya benar ya. Kalau enggak percaya sama Allah sama aja menyatakan bahwa Allah tidak benar, Allah tidak jujur, karena ini Allah yang menyampaikan langsung tentang adanya hari kiamat, dan Allah adalah al-haq, maha benar. Kalau nggak percaya berarti sama aja mengatakan Allah tidak benar. Begitu juga Rasulullah yang menyampaikan ya, dan itu sering disampaikan oleh Rasulullah, sama saja menyatakan bahwa Rasulullah tidak benar, tidak menyampaikan gitu ya. Nah itu ya. Jadi orang yang tidak percaya dengan hari kiamat sama saja dia mendustakan Allah, Rasulullah, dan tidak percaya dengan surga, tidak percaya dengan neraka, tidak percaya dengan alam kubur ya, tidak percaya dengan Al-Qur'an, karena di dalam Al-Qur'an banyak dijelaskan di situ ya. Ya, jadi orang yang mendustakan hari kiamat ya
itu ada juga disampaikan di dalam surat Al-Baqarah ya. Surat Al-Baqarah yang pertama itu Alif Lam Mim zalikal kitabul la raiba fihi alladzina yukadzibuna alladzina yukadzibuna biyaumiddin innal ladzina amanu bil ghaibi ya, dan orang-orang yang beriman dengan yang gaib. Nah, itu artinya di dalam surat Al-Baqarah ini ya, itu kita disuruh untuk percaya dengan yang gaib ya. Kalau nggak kelihatan itu bukan berarti nggak ada ya, ini yang gaib itu ada ya. Allah itu nggak kelihatan tapi bukan berarti nggak ada ya. Ini contoh seperti akal. Kita manusia diberi akal, kelihatan nggak akalnya ya. Kalau misalkan dibuka nih kepalanya ya, terus yang kelihatan otaknya ya, apakah otak itu orang punya otak udah pasti berakal? Belum tentu ya. Contohnya sapi, kebo itu kalau dibuka juga otaknya ada itu tapi apakah dia punya akal? Nggak punya. Kalau dia punya akal dia ke masjid ya. Atau maaf nih, misalkan orang gila nih ya, orang gila dia punya otak tapi dia nggak punya akal gitu ya. Nah, artinya akal itu kita yakin bahwa akal ada sehingga kita bisa beribadah, bisa melakukan kegiatan karena punya akal gitu, tapi nggak kelihatan. Betul. Begitu juga ya, Allah ya, malaikat, hari akhir itu nggak kelihatan ya, tapi yang nggak kelihatan bukan berarti nggak ada. Nah, itulah beriman kepada yang gaib ya. Dengan beriman kepada yang gaib ya, maka ini sama saja kita percaya dengan adanya Allah dan percaya dengan adanya hari kiamat. Ya. Nah, itu dalil nakli ya dari Al-Quran, juga dari hadis-hadis. Rasulullah juga banyak menyampaikan tentang hari kiamat. Seperti dikatakan di sini alladzina yukadzibuna biyaumiddin. Yukadzibuna ini termasuk fiil mudhari. Fiil mudhari apa artinya? Kalau fiil madi past tense, artinya yang lampau. Kalau fiil mudhari berarti present tense, hari ini dan yang akan datang ya. Artinya apa? Diulang-ulang. Artinya apa? Orang yang mendustakan ini itu sama saja mendustakan Allah karena dia diulang-ulang ya melakukannya terus menerus ya. Nah, makanya Allah mengatakan dengan yukadzibuna, dengan fi'il mudhari ya, karena mereka mengulang-ulang. Dia nggak percaya lagi dan dilakukan lagi. Dia nggak percaya diulangi lagi, nggak percaya diulangi lagi. Nah, ya, jadi mereka melakukannya diulang-ulang karena mereka, Allah sampaikan diulang-ulang ya. Ini di sini dengan fi'il mudhari. Itu jadi kacau sih ngomong. Oke. Yang kedua ya, dalil akli. Nah, ini ada dalil akli juga. Kalau tadi dalil nakli, dalil akli ya. Dalil akli itu dengan logika. Jadi kita juga percaya dengan hari kiamat ada dengan logika gitu. Dengan adanya hari kiamat ya, ini menandakan bahwa Allah itu adil ya. Ini dalil aklinya nih ya. Artinya secara logika dengan adanya hari kiamat menandakan bahwa Allah ini adil. Loh, kok bisa adil? Gimana ceritanya kok hari kiamat bisa Allah adil? Ya, sekarang misalkan ya, orang berbuat jolim, berbuat kejahatan ya, lalu di dunia nggak ada yang bisa membalas ya. Karena dia punya kekuasaan atau dia punya uang, polisi bisa dibayar, jaksa bisa dibayar ya, bahkan sampai tuanya dia nggak kebales
di dunia karena dia rupanya berkuasa gitu ya. Nah, terus dia mati ya. Lalu seandainya di dunia dia berbuat kejoliman terus tidak ada yang balas, kalau dia nggak ada akhirat, kalau nggak ada hari pembalasan, maka itu nggak adil dong ya. Maksudnya dia berbuat jahat di dunia, nah di akhirat nggak diapa-apain ya, dibebasin, nah itu berarti nggak adil. Nah artinya dengan adanya hari kiamat berarti Allah maha adil. Sebaliknya orang yang berbuat baik ya, tadi orang yang berbuat jahat, orang yang berbuat baik ya, misalkan ya ini orangnya sabar, orangnya nggak pernah marah gitu, dijolimin diem aja, bahkan tanahnya diserobot sama orang, dia nggak marah, diem aja karena emang nggak mau konflik gitu, sampai tanahnya habis. Ketika dia mati itu tanahnya diserobot sama orang. Nah terus dia di dunia ya hidupnya dijolimin terus ya, terus kalau nggak ada akhirat, nah dia berarti nggak ada balasan yang baik dong. Kesabaran dia itu, kebaikan dia ya nggak dibalas dong, berarti nggak adil kan. Maka dengan adanya akhirat, maka itu nanti ya kebaikan dia, kesabaran dia yang udah dijolimi, maka dia akan dibalas oleh Allah. Yang tadi menjolimi maka akan diambil tuh pahalanya, dosanya dia akan diberikan. Nah itulah menandakan bahwa hari kiamat ini menunjukkan bahwa Allah itu maha adil ya, semua akan dibalas. Bahkan hal yang sekecil pun Allah akan balas ya, di dalam surat Al-Jajalah ya, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, meskipun sebesar jarah ya, itu kebaikan akan dilihat oleh Allah ya, khairan yarah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin sarra yarah, dan sekecil jarah pun ya keburukan itu akan dilihat oleh Allah ya. Misalkan nih kebaikan yang kecil gitu ya, ini ada orang isengnya ya, anak kecil misalnya nih ngupil taruh di karpet. Nah kita lihat tuh ya, ambil tisu kita ambil ya, karena masih jauh kita kantongin dulu mau sholat itu, ntar sampai sana buang. Nah itu dilihat sama Allah tuh, dicatat itu, meskipun hal yang kecil gitu. Atau perbuatan buruk yang kecil, misalnya apa ya? Nah ini ada nih orang beli HP baru lagi mainin, nah terus begitu dia lihat, dia ngebatin ya paling juga tuh utang gitu. Cuman ngomong gitu doang ya. Nah itu juga dicatat itu, biarpun hal yang sekecil apapun gitu. Ya, jadi hal yang kecil pun maka Allah akan catat ya. Ya. Nah, lalu di sini dikatakan alajina yukajibuna biyaumiddin. Kenapa Allah menyatakan yaumiddin, hari pembalasan? Karena semua perbuatan di dunia ya itu akan dibalas. Makanya Allah sebut dengan hari pembalasan. Apapun yang dilakukan, termasuk kita nanti ya ikut ngaji di sini itu Allah catat nanti ya akan diberi balasan. Ini kok bunyi lagi? Oh ini yang asli. Oh tadi palsu ya. Oh gitu. Ya, ya artinya semua perbuatan itu akan dibalas ya dan dicatat oleh malaikat gitu. Makanya, nah kita juga jangan ikut-ikutan nih. Sekarang misalkan apa nih yang lagi viral di grup, di share gitu, lalu kita ikut ngegosip, nah itu akan dicatat itu oleh Allah ya. Nah, jadi nggak perlu ikut-ikutan meskipun itu lagi viral, apa sekarang lagi viral ya. Nah itu terus kita ikut nimbrung gosip. Nah itu istri Rasulullah itu juga pencemburu ya, jangan salah, istri-istri Rasulullah tuh cemburu. Nah tapi ketika dia ngegosip maka Rasulullah akan marah ya. Jadi pernah ada salah satu istri Rasulullah ya mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasul katanya, itu si A katanya, itu pendek ya, cuman bilang pendek doang. Dia lebih tinggi, nah, maksudnya mau ngerendahin gitu. Itu pendek ya, Rasulullah marah. Apa kata Rasulullah?
ucapan satu kalimat yang kau katakan ya itu bisa menyebabkan ya menjadi bau busuk lautan. Bayangin, dengan satu kalimat yang dia katakan si A itu bau ya, dengan satu kalimat itu bisa menyebabkan satu lautan menjadi bau busuk. Itu bangkai apa itu yang bisa menyebabkan busuk? Padahal ya laut itu kan asin. Kalau binatang yang busuk aja bisa nggak pengaruh terhadap laut ya, karena asin bisa menetralisir. Tapi ini dengan satu kalimat ini ya itu bisa membuat busuk, bau busuk laut, satu lautan itu. Itu bau bangkai apa itu? Bangkai gosip. Ya, ketika ngegosip ya itu satu lautan. Makanya hati-hati nih Bu, kalau ngegosip itu sama saja makan daging bangkai saudaranya sendiri. Ya, makanya Rasulullah mengatakan itu. Ya, dengan satu kalimat yang kau katakan itu bisa membuat bau busuk satu lautan. Ya, berarti sangat bahaya meskipun cuma bilang seperti itu. Nah, kadang kita nggak sengaja tuh ngomong seperti itu. Ya, saya rasa cukup ya. Ada yang mau nanya? Enggak ya? Kita khatmil Quran ya. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakirna minhum ma nasina wa alimna minhum ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatai ya rabbal alamin. Ya Allah, berikanlah kami ilmu agar bisa membaca dan menghafal Al-Quran dengan baik dan benar. Ya Allah, berikanlah kami ilmu agar bisa memahami dan mengamalkan Al-Quran dengan baik dan benar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.